Setelah berakhirnya pertandingan antara Long Hao Chen dengan Han Yu, dia segera keluar dari stadium kesatria dengan tidak sabar menuju ke lokasi Chai Er. Di tempat yang jauh, dia melihat Chai Er yang dengan tenang berdiri di sana. Long Hao Chen memanggil, dan dia segera berlari ke arah Chai Er. Tetapi ketika dia mendekat, dia merasakan hawa dingin yang intens tersebar di seluruh tubuh Chai Er. Long Hao Chen terkejut, menanyakan kepadanya apa yang terjadi. Chai Er pun menjawabnya, "Apakah kamu terluka? Siapa yang melukaimu?" Long Hao Chen bingung bagaimana bisa dia tahu bahwa dia terluka. Dengan tenang, Chai Er menjelaskan bahwa dia bisa mendengarnya. Meskipun dia tidak bisa melihat, pendengarannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Nafas Long Hao Chen tidak wajar, jadi jelas itu menandakan dia telah terluka. Long Hao Chen tidak mengira bahwa persepsi Chai Er begitu tajam. Dia pun mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi, menceritakan semuanya tentang dia yang sedang mengikuti kompetisi perburuan iblis. Chai Er mendengarkan cerita dari Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Setelah selesai menceritakan semuanya, Long Hao Chen mengajak Chai Er pergi menuju penginapan Chai Er. Kali ini dia menemaninya. Mereka pun berjalan bersama dengan tangan yang bergandengan. Dalam hati Long Hao Chen, dia merasa enggan untuk berpisah dengannya. Merasakan kehangatan saat dia memegang tangan Chai Er, dia tidak mau melepaskannya. Setelah sekian lama berjalan, mereka pun sampai di depan penginapan Chai Er. Dengan penuh perhatian, Chai Er menyuruh Long Hao Chen untuk kembali dan beristirahat, dan dia besok akan menunggunya lagi. Di sisi lain, Long Hao Chen merasa enggan, tetapi dia tahu besok akan bertemu lagi, dan dia pun akhirnya pergi meninggalkan Chai Er. Chai Er juga mengingatkan agar Long Hao Chen tidak terlalu memaksa dalam pertandingan. Dengan senang, Long Hao Chen mengatakan bahwa dia akan berlatih dengan keras untuk lebih kuat agar nantinya dia bisa untuk melindungi Chai Er. Di kejauhan, Chai Er tersenyum. Dia tahu bahwa Hao Chen pasti akan melakukannya. Di dalam kantor kuil kesatria, seorang penatua duduk di depan meja. Penatua ini adalah pembuat kebijakan dengan tingkatan tertinggi di Temple Alliance. Dalam seluruh aliansi kesatria, dia berada di urutan kedua setelah 3 kesatria agung yang merupakan kepala suci para kesatria. Di depannya ada seorang kesatria, dengan penuh hormat dia berlutut. Itu adalah Han Yu yang sebelumnya bertarung melawan Long Hao Chen. Kepala kesatria suci perlahan berdiri dan berjalan di balik meja. Dia mengarahkan jarinya ke Han Yu. "Hebat, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu tidak terlalu sombong? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemuda terbaik dari generasimu? Apakah kamu puas sekarang? Kamu bahkan tidak lolos babak penyisihan. Selain itu, kamu dikalahkan oleh lawan di langkah keempat. Kamu benar-benar hebat." Mendengar ini, Han Yu hanya bisa menunduk. "Kakek, aku salah. Itu sepenuhnya salahku. Tolong, hukum aku dengan pantas." "Jangan panggil aku kakek. Aku tidak punya cucu yang begitu mengecewakan." Kepala kesatria suci sangat marah kepadanya. "Apakah menurutmu, sebagai anak berusia 22 tahun, yang berhasil mencapai tingkat kelima, kamu istimewa? Apakah kamu jenius? Apakah kamu tahu, anak yang kamu lawan itu baru berusia 14 tahun, dibandingkan dengan dia, kamu bukanlah apa-apa." Han Yu menatap kosong. Mendengar ucapan kakeknya, dia tidak percaya bahwa Long Hao Chen baru berusia 14 tahun. Kakeknya yang sedang marah terus membentak. Dia meyakinkan bahwa Long Hao Chen benar-benar berusia 14 tahun. Dia telah menyembunyikan informasi tentang usianya. Hanya eselon atas yang tahu usia Long Hao Chen. Han Yu di depannya benar-benar tidak menyangka. Dia yang rajin berlatih dan mengungguli semua kesatria di usianya, sehingga disebut jenius dan membuatnya menjadi sombong. Namun, kali ini dengan adanya Hao Chen, kesombongannya benar-benar hilang. Kakeknya memberikan 2 pilihan pada Han Yu. Pertama, membiarkannya menyegel energi spiritual dan mengeluarkan dari aliansi kesatria. Dan yang kedua, Han Yu harus menjadi kesatria pengawal Long Hao Chen, melindunginya dan patuh dengan perintah apapun. Dan dia juga menjelaskan, jangan pernah berpikir bahwa menjadi kesatria pengawal Long Hao Chen adalah hal yang memalukan.
Dia juga yakin bahwa Hao Chen pasti akan mengejutkan seluruh aliansi di masa depan. Menerimanya sebagai pendukung akan bermanfaat bagi kemajuan Han Yu. Pada saat ini, Han Yu sangat merasa tertekan. Dia bertekad setelah 5 tahun kemudian menjadi pendukung Hao Chen, kakeknya pasti akan mengakuinya. Dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan ruangan. Melihat Han Yu yang sudah pergi, kepala kesatria suci bergumam, "Long Hao Chen, aku harus berterima kasih kepadamu. Han Yu adalah anak yang sangat sombong, tapi bakatnya tidaklah rendah. Bersama denganmu, kuharap dia bisa belajar darimu. Di masa depan kalian mungkin benar-benar menjadi kesatria ilahi. Hanya saja aku belum tahu siapa yang mewarisi kemampuanmu. Kamu bahkan menggunakan kemampuan kesatria retribusi, mempelajari keterampilan paling kuat dari langkah kelima. Nama keluargamu Long. Jangan bilang kalau itu dia." Pada titik ini, wajahnya tiba-tiba menjadi tercengang. Dia mencurigai bahwa kemampuan Hao Chen diwarisi oleh kesatria retribusi terkuat saat ini, yaitu Long Xingyu. Pada hari berikutnya, Long Hao Chen tidak pergi ke stadion. Karena tidak ada jadwal pertandingan, dia diam-diam menunggu Chai di tempat biasa mereka bertemu setiap hari. Di sisi lain, di dalam stadion kuil assassin, Chai duduk dengan tenang, dengan tangan yang memegang tongkat bambu. Perlahan dia berdiri, segera keluar dari stadion. Sejak dia tiba di kota terbesar aliansi, hatinya benar-benar tenang. Dia lalu berjalan menuju tempat di mana Hao Chen sedang menunggunya. Setelah lama berjalan dari kejauhan, Hao Chen melihat Chai dan segera berlari ke arahnya. Chai pun tersenyum, dan dia bertanya, "Apakah kamu sudah lama menunggu?" Mendengar ini, Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku baru saja tiba beberapa saat yang lalu." Memegang tangan kecilnya yang lembut, Hao Chen merasa sangat hangat. Bergandengan tangan mereka pun mulai berjalan. Dalam perjalanan, Long Hao Chen menanyakan berapa lama Chai akan tinggal di kota suci. Dalam hatinya, dia berharap agar selalu bisa menemani Chai pulang. Chai yang terkejut dengan pertanyaan itu menjawab dengan suara rendah, "Aku hanya seorang gadis buta. Apakah sangat penting bagimu untuk mengantarkanku pulang setiap hari?" Mendengar ini, Hao Chen menjadi sangat gugup. "Sebenarnya aku ini sangat jelek. Bagaimana bisa seseorang yang sepertiku memenuhi syarat untuk menolakmu?" Di balik cadarnya, Chai tersenyum mendengar jawaban Hao Chen. Dengan malu-malu dia mencoba menanyakan, "Lalu, jika aku ingin kamu menjagaku selamanya, apakah kamu bersedia?" Tanpa berpikir panjang, Long Hao Chen menerimanya. Dalam hatinya, memang itulah hal yang diinginkan. Di sisi lain, Chai menjadi sedikit bingung dan gugup. Melepaskan tangannya dari Hao Chen dan mengatakan dia akan pergi dulu. Long Hao Chen sedikit kaget dengan tindakan Chai Dengan cemas berkata, "Kalau begitu, sampai bertemu besok lagi." Chai mengangguk ringan, berbalik dengan langkah yang sedikit cepat. Dia menyembunyikan rasa senangnya dengan jawaban Hao Chen. Di kejauhan, Hao Chen sangat senang. Akhirnya, dia bisa merasakan perubahan sikap Chai terhadapnya. Dengan suasana hati yang ceria ini, dia kembali ke hotelnya. Dan pada saat akan memasuki kamarnya, dia bertemu dengan Li Xin. Dengan penuh semangat, Li Xin memberitahu bahwa pertandingannya berjalan dengan lancar, dan dia keluar sebagai pemenang. Akhirnya, mereka berdua dapat masuk sebagai anggota perburuan setan bersama. Namun, meskipun mereka lolos, tetapi mereka tidak bisa masuk dalam tim yang sama. Karena setiap tim terdiri dari 6 orang, dan masing-masing anggota mewakili kuil aliansi mereka. Di hari berikutnya, di ruang tunggu Stadion Ksatria, pada saat ini hanya tersisa 10 orang. Yehua, Li Xin, dan Long Hao Chen duduk dalam satu baris. Kalian tidak harus menganggap serius sisa kompetisi. Ini adalah tahap akhir. Lebih penting untuk menjaga diri kalian dalam kondisi yang baik. Yehua mengingatkan pada Hao Chen dan Li Xin. Mendengar ini, Li Xin pun mengangguk. Namun, Long Hao Chen terdiam. Dia melihat ke arah gurunya. "Guru, jika aku melawan orang itu, aku akan melawannya dengan sekuat tenaga.
Yehua menjawab, "Apakah kamu benar-benar yakin?" "Guru, bertarung dengan lawan yang kuat akan membangkitkan potensiku dengan lebih efektif. Sebelumnya, bertarung melawan Hanyu memiliki manfaat besar bagiku." Hao Chen dengan tegas meyakinkan. Mendengar ini, Yehua merasa tidak punya alasan lain. "Baiklah, karena ini adalah keputusanmu. Gurumu tidak akan menghentikanmu. Tetapi, kamu harus memperhatikan dan bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Bagaimanapun juga, kamu akan memiliki kesempatan untuk mencoba melawan orang lain selama tahap akhir kompetisi." Mendengar ini, Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia sangat ingin menantang orang itu. Pada saat itu, pengundian sudah dimulai, dan terdengar suara keras dari atas platform. "Pesaing nomor 1 melawan pesaing nomor 97, silakan memasuki arena." Mendengar ini, Long Hao Chen sangat bersemangat. Akhirnya, dia bisa melawan orang itu. Dia pun segera bergegas memasuki arena, sedangkan lawannya sudah lebih dulu berada di tengah arena. Saat Long Hao Chen sampai di tengah arena, pemuda berpakaian hitam dengan tenang bertanya, "Apakah kamu memiliki tunggangan?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan tanpa berusaha menyembunyikan darinya, dia mengatakan yang sebenarnya. "Untuk saat ini, aku tidak memiliki tunggangan." Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan menjawab, "Baiklah, kalau begitu kita akan bertarung tanpa memanggil tunggangan. Ayo, bertarung dengan adil." Ketika kata-kata itu diucapkan oleh pemuda berpakaian hitam ini, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa itu bukanlah kesombongan, tetapi kepercayaan diri. Suara keras terdengar dari atas platform. Pertandingan dimulai. Mendengar suara wasit, kedua pesaing di tengah arena tidak langsung bertarung, melainkan saling memperkenalkan nama mereka masing-masing. "Namaku Yang Wenzo. Aku percaya bahwa kamu mungkin akan menjadi saingan terbaikku dalam waktu dekat." Pemuda berpakaian hitam itu dengan tenang berkata. Di sisi lain, Long Hao Chen juga memperkenalkan namanya. "Namaku Long Hao Chen, dan sekarang kamu adalah lawanku. Yang Wenzo, ayo kita mulai." Dia segera mengeluarkan kedua pedangnya, pedang cahaya dan pedang api, yang langsung muncul di tangannya. Dengan penuh semangat, dia menyerang seperti anak panah ke arah Yang Wenzo. Di sisi lain, Yang Wenzo juga mulai bergerak. Dengan satu gerakan, ujung pedangnya ditutupi dengan cahaya keemasan, lalu mengayunkan pedangnya, menyapu tanah dan menebas ke depan. Long Hao Chen yang bergerak maju benar-benar dihentikan oleh skill Yang Wenzo. Setelah beberapa saat, mereka bergerak maju bersamaan, dengan masing-masing mengayunkan pedangnya. Suara tabrakan terdengar, pedang kedua belah pihak saling bertabrakan. Mereka berdua berulang kali melakukan serangan. Serangkaian ledakan terdengar di udara. Senjata kedua orang itu bertabrakan berkali-kali. Setelah berkali-kali melakukan serangan dan bertahan, Yang Wenzo mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Serangannya hampir tidak bisa mengimbangi serangan tak terputus Long Hao Chen. Dalam selang waktu yang singkat ini, dia sudah kehilangan jumlah serangan yang harus dia tahan. Segera setelah itu, di mata para penonton, Yang Wenzo langsung mengambil bentuk naga berwarna emas yang melonjak di langit dengan ganas menyerang ke arah Long Hao Chen. Suara ledakan terdengar. Naga besar berwarna emas pecah dan menghilang. Dari sana, Yang Wenzo muncul. Kedua kakinya jatuh ke tanah saat dia dikirim mundur 3 langkah. Di sisi lain, Long Hao Chen dikirim mundur hingga 8 langkah dan hanya bisa berdiri dengan susah payah. Dengan tabrakan ini, jelas terlihat bahwa Long Hao Chen yang dirugikan. Tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, Long Hao Chen dengan tenang berdiri di tempat yang sama. Dia tidak bergerak melihat Yang Wenzo yang dengan kejam menyerang ke arahnya. Mengangkat pedang api dan menggunakan pertahanan ilahi untuk menangkis serangan lawannya, pedang cahaya di tangan kanan sudah bergerak untuk memotongnya. Kedua serangan bertemu kembali. Yang Wenzo mengangkat pedang untuk memblokir serangan Long Hao Chen. Ledakan kembali terjadi. Long Hao Chen mundur selangkah, sementara Yang Wenzo tidak bergerak sedikit pun. Pertarungan yang sangat memuaskan. Long Hao Chen berteriak dengan keras. "Baiklah, mari kita lanjutkan." Yang Wenzo juga sangat bersemangat. Dia tidak berharap Long Hao Chen begitu kuat. Hanya di langkah keempat, sedangkan dia berada di langkah kelima. Selanjutnya, dia melakukan serangan lagi. Kali ini dia menggunakan skill terkuatnya yang dia miliki.
Di sisi lain, Long Hao Chen mengangkat kepalanya, melihat pedang cahaya terangkat, dipenuhi dengan cahaya suci yang menyilaukan. Pada saat ini, warna merah yang aneh memenuhi matanya. Dari atas platform, melihat tindakan Long Hao Chen, kepala kesatria suci tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh keheranan, "Anak ini benar-benar bertekad untuk menang dengan segala cara. Dia bahkan menggunakan skill langkah ketujuh. Apakah Long Xingyu benar-benar gila? Jangan bilang dia tidak tahu efek dari skill itu." Setelah melihat penampilan Long Hao Chen, dia secara alami sudah menebak dari siapa cincin warisan itu. Apa yang dia lakukan? Yang Wenjo juga terkejut, dan dia tidak berani mengabaikan ancaman ini. Samar-samar dia merasakan ancaman yang menghadangnya. Menghadapi skill ini, serangan Yang Wenjo langsung pecah. Merasa bahwa situasinya semakin berbahaya, dia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya. Dan pada saat ini, cahaya berwarna merah keemasan yang luar biasa dengan keras meletus dari tubuh Long Hao Chen. Mengambil langkah ke depan, dia tampak seperti gumpalan cahaya terang yang sangat besar, mengarah langsung ke arah Yang Wenjo. Pedang cahaya diayunkan. Yang Wenjo tidak menyangka serangan miliknya akan mudah dipatahkan. Suara ledakan terdengar lagi. Yang Wenjo menggunakan pertahanan ilahi untuk memblokir pedang suci milik Long Hao Chen. Tetapi dengan ledakan itu, dia terlempar 5 langkah ke belakang. Pada saat ini, dari dada Long Hao Chen cahaya putih muncul. Dan segera setelah itu, cahaya merah serupa muncul di tubuh Yang Wenjo. Bukankah itu Tunku Roh? Di atas platform, kepala kesatria suci Han Qian berteriak dengan takjub. Pada saat ini, kilau merah kemasan berkilau mengelilingi Long Hao Chen, naik di udara. Dia mengayunkan kedua pedangnya dan berputar mengarah langsung ke arah Yang Wenjo. Di sisi lain, Yang Wenjo kembali melakukan skill terkuatnya. Naga kemasan muncul dan segera maju ke depan. Kedua skill saling bertabrakan. Ledakan kali ini cukup besar. Kali ini Yang Wenjo dikirim terbang jatuh ke tanah. Dia cukup kaget menghadapi lawan yang tingkat kultivasinya jauh darinya. Namun, dia ditekan sampai batas yang tidak akan pernah dia duga. Di bawah pengaruh efek skill langkah ketujuh yang dia gunakan, Long Hao Chen telah memasuki batas baru. Menghadapi kematian tanpa rasa takut, dia telah benar-benar habis-habisan dan mengeluarkan semua potensinya. Pada saat ini, Yang Wenjo menghela nafas. Dari dadanya tetesan cahaya biru melayang keluar. Itu adalah Tunku Roh. Dia menggunakan Tunku Roh untuk menyerang Long Hao Chen. Melihat serangan itu, Long Hao Chen tidak tinggal diam. Dia juga melakukan serangan balasan dengan kedua pedangnya yang diayunkan ke depan. Kedua serangan saling bertabrakan, menyebabkan ledakan yang begitu besar. Kedua orang itu mundur secara bersamaan. Yang Wenjo mundur 3 langkah. Di sisi lain, Long Hao Chen dengan susah payah mencoba untuk berdiri, bersandar pada pedangnya. Dia menatap Yang Wenjo dengan darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. "Untuk memaksaku menggunakan Tunku Roh untuk menghentikan seranganmu, kamu memang sangat kuat. Tidak mudah untuk mengalahkanmu. Aku berharap kita dapat bertarung di lain waktu." Yang Wenjo sangat yakin dengan kemampuan Long Hao Chen. Pertandingan berakhir, dimenangkan oleh pesaing nomor 1. Dari atas platform, suara wasit memberikan pengumuman. Dan tiba-tiba sejumlah kecil cahaya jatuh menerangi tubuh Long Hao Chen. Tetesan kecil cahaya memasuki tubuhnya, memurnikan tubuh dan menyembuhkan luka dalam. Pada saat yang sama, Yehua segera bergegas ke atas arena. Berdiri di sana dengan susah payah di samping Long Hao Chen. Tidak lama setelah Yehua ada di sampingnya, Long Hao Chen perlahan mulai pingsan dan bersandar pada Yehua. Semua penonton yang menyaksikan pertandingan kali ini benar-benar dibuat kagum. Meskipun Long Hao Chen kalah dalam pertandingan kali ini, namun dia dapat menekan lawannya yang seorang langkah kelima. Jika tingkat kultivasi mereka sama, mungkin dia yang akan memenangkan pertandingan ini.